boleh kakak menyadari ya bahwa suami juga manusia dan semua manusia bisa stres. Mana tahu dan pasti ketika suami itu mengabaikan kita sebenarnya bukan karena dia nggak sayang, tapi dia lagi stres. Jadi pikirannya lagi sakit. Nah di situ dia pasti nggak bisa memberikan perhatian yang cukup buat kakak, gitu maksudnya. Ya. Jadi kita harus belajar lebih bisa ya memahami perasaan orang lain lebih dahulu. Dok, saya pikir tadi hanya kambuh asmanya, tapi kayak dari obat psikiater udah 2 kali minum sesak terus. Gak apa-apa, santai aja kak. Ya. Semua kalau kita hadapi dengan tenang, pasti kita akan sembuh. Dia ya bawa motor sendiri aja. Iya ya. Jadi di situ kita harus, ya kalau memang mau berobat sama aku bisa aja. Siapapun yang lagi stres, yang lagi terpicu, yang lebih ke trigger stresnya, pasti akan muncul gejala sesak napas, perutnya sakit ya. Itu akan terpicu ya. Kalau memang berpikir sulit untuk pergi sendiri berobat, ya udah, terapi sama aku bisa ya. Saya nggak kuat mual nafsu makan turun, ya saya paham. Kakak hanya perlu melepaskan hormon stresnya sekarang gitu. Jadi kalau mau mengatasinya dalam keadaan darurat, ya boleh aja konsultasi langsung sama aku ya. Daftarnya di nomor ini kayak biasa lah kak, kayak biasa ya. Jadi sebenarnya perasaan kita yang sedang sakit ya, itu yang membuat muncul gejala dan sensasi. Perasaan yang sedang sakit mengakibatkan munculnya sensasi-sensasi ya. Itu. Jadi dalam suatu psikoanalisis ya, kita sebagai dokter ya menolong yang pertama ya, supaya pasien menyadari bahwa apa yang dirasakan gejalanya itu sebenarnya akibat dari suasana hati atau perasaannya atau emosionalnya yang sedang terganggu, disebabkan oleh pengalaman yang dia alami. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan suami, kecewa dengan anak, kecewa dengan semua gitu, dia kecewa ya. Habis tiduran tiba-tiba dadanya sakit banget, gak habis tiduran aja dok, sering malahan. Ya kalau kita udah berobat, udah dicek, dokter berkata normal semuanya, berarti kan masalahnya itu adalah karena pengaturan dari sistem saraf otonom yang terganggu. Itulah dalam hal ini sistem saraf otonom itu adalah perasaan ya. Dok, keliangan saya udah mulai hilang, tapi datang sensasi lagi, tegang leher sama punggung, tapi nggak terus. Oke, bersyukur ya. Jadi yang penting kita memahami ya. Jadi siapapun yang bisa paham bahwa kalau kemudian kita itu ya udah mengerti, menerima bahwa sakit kita ini sebenarnya karena perasaan kita yang sakit. Akibat dari perasaan yang sakit itu, kita nggak tahu mau ngomong ke siapa, maka akan semakin parah rasa sakitnya. Jadi kalau kita memang merasa perlu berobat, kadang-kala ya harus berobat ya. Kalau misalnya kita perlu, kalau saya sih lagi ada waktu, bisa, saya akan tolong supaya hormon stresnya akan turun ya. Nah kalau dia udah hormon stresnya turun, sehat dong ya kan. Memang tujuannya berobat kan supaya sehat gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti ya bahwa perasaan kita itu menentukan penyakit kita. Kalau kita sehat, perasaannya pasti badan kita akan sehat.
Kalau lagi bahagia gitu ya, sederhananya ya gitu ya. Kalau kita lagi bahagia, tanpa kita sadari kita pasti merasa kok sehat walafiat gitu ya. Kalau GERD harus konsumsi obat terus ya. Ya kalau dia mau ketergantungan obat, atau kalau dia berpikir obat yang menyembuhkan, pasti jadi ketergantungan obat. Jadi harus konsumsi obat terus kan? Maka saya mengajari, kalau berobat sama saya supaya tidak ketergantungan obat, maka saya mengajarkan terapi konseling. Ya. Mungkin pada awalnya akan ketergantungan dengan dokter Joseph. Tapi saya pun fair kok ya. Saya buat banyak rekaman, banyak VT supaya teman-teman yang udah pernah terapi konseling boleh ketergantungan denganku dengan cara yang positif. Jadi saya buat banyak VT-VT YouTube, saya bicara ya, karena dengerin saya bicara ini aja udah bisa buat sehat ya, tanpa harus ke IGD langsung gitu ya. Dengerin aja aku bicara. Tapi itu biasanya kalau udah terapi konseling baru paham. Yang belum terapi konseling biasanya kita nggak bisa menerima. Maka penting kalau kita mau sembuh dan nggak ketergantungan sama obat, ya jawabannya adalah dengan terapi konseling. Ini nomor yang udah saya buat, boleh dihubungi untuk daftar di situ ya, untuk terapi konseling ya, gitu. Iya, jadi kuncinya tergantung kita ya. Kalau kita mau dengan terapi konseling, berarti kita mau tidak tergantung dengan obat ya, supaya kita nggak konsumsi obat terus menerus, ya kan? Gitu. Kalau untuk terapi konseling 500.000 ya. Jadi itu nanti 1 jam terapinya. Dalam keadaan darurat gimana dok? Ya kalau darurat kan nggak perlu sampai 1 jam konsultasinya. Kalau udah pernah terapi konseling biasanya kita perlu aja sih darurat. Dok gimana nih dok? Aku gimana nih, panik gitu ya. Ya coba di WA aja saya gitu. Ya, 15 menit biayanya 150.000. Iya kan? Kalau obat, ya kalau obat nggak ada bisa menyembuhkan, ya. Kalau obat tergantung apa yang dirasakan. Kalau sakit kepala, obat sakit kepala. Kalau perut yang sakit, obat lambung. Kalau tenggorokan yang sakit, obat lambung, ya. Kalau apa lagi? Kalau resep, kalau resep itu tadi 150.000 konsultasi untuk resep kan. Jadi tapi aku akan tetap mengingatkan, ini resep, jangan bergantung sama resep ini, karena nggak ada resep yang bisa menyembuhkan. Kalau kita mau sembuh, obatnya ya hati yang gembira. Nah ya, benjolan di payudara, berobat dulu ke spesialis bedah biar dipastikan benjolannya aman atau enggak. Kalau ternyata benjolan itu belum perlu dioperasi, bisa dengan terapi konseling, bisa. Karena benjolan di payudara itu juga perkembangannya diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon. Iya, udah naik. 3 hari ini udah naik. Bulan depan naik lagi. Ya, jadi sebelum naik lagi cepet-cepet. Ya, ini berarti bulan depan. Ya, bulan depan tinggal berapa hari lagi ya kan? 500.000. Bulan depan 600. Enggak, udah berubah. Sebab kan kalau harga kan tergantung dokter Joseph, iya kan? Harga kan bukan diatur oleh netizen. Ya. Jadi sederhana aja ya. Kita mikirnya yang positif aja. Ya kalau rasa cocok lanjut. Kalau rasa nggak cocok ya nggak apa-apa ya. Biasakan jangan menyerang orang lain kalau mau sehat ya. Biasakan aja. Kalau kita udah harus menyerang orang lain ya sadar diri aja gitu ya. Kita siapa gitu ya.
Iya, iya kan, biasakan aja. Ya. Tapi banyak orang yang bukan bercanda, memang dia lagi sakit, hatinya lagi sakit. Ada praktek rumah sakit mana? Boloni. Rumah sakit Boloni, tapi hanya untuk BPJS ya. Hanya buat BPJS. Di Boloni, Rumah Sakit Boloni, Jalan Mongin Sidi, ya. Gitu. Ya kalau saya praktek pribadi di Jalan Pinus 1, Komplek Pinus Regensi, nomor 3 di Medan. Buat yang mau ke praktek pribadi, ini nomornya nanti saya share log ya. Iyalah, gitu. Jadi kesehatan mental ini harus kita paham ya, bahwa ketika mental kita terganggu, maka pada waktu itu kita sedang sakit ya. Tapi waktu kita bahagia, bisa menerima segala keadaan dengan bersyukur, kita pasti sehat. Halo juga Kak Osti. Kalau udah sakit harga tidak jadi masalah. Amin. Ya. Karena ada duit. Kalau nggak ada duit gimana dok? Ya udah BPJS lah ya. Kalau BPJS kemana dok? Rumah sakit Boloni, ya kan? Nah tapi di rumah sakit Boloni atau BPJS tentunya tidak melayani untuk terapi konseling. Jadi dalam BPJS itu kita ya berikan obat, ya berikan obat ya udah. Kalau dia tidak bisa reda stresnya, udah dikasih obat, dikasih perhatian gitu ya. Ya biasanya sampai bosan sendiri lah ya. Sampai kapan aku minum obat? Itu kan pertanyaan yang muncul. Ananda yang tiap hari kelingan sama anxiety, cemas, kalau mau sembuh boleh berobat sama saya ya. Siapa tahu dijawabkan ya. Arafah, silakan. Kak Lindawati, selamat sore. Ya, jadi sambil aku baca lagi. Jadi dalam psikoanalisis tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan konflik yang ada di alam bawah sadar ya. Bisa juga misalnya kita dengan membicarakan mimpi, kamu mimpi apa rupanya, nah, gitu ya. Karena mimpi itu sebenarnya adalah bentuk pikiran yang ada di alam bawah sadarnya, subconscious. Alam bawah sadar itu adalah sistem saraf otonom kita. Jadi diperlukan suatu hubungan yang erat antara dokter dan pasien. Jadi kita kalau berobat, kalau mau sembuh, kita harus punya keterikatan emosional dengan dokter. Dengan bahasa sederhana, kita harus percaya sama dokternya. Kalau kita nggak percaya sama dokternya, sampai kapanpun kita nggak bisa sembuh. Ya, jadi bagaimana supaya percaya dengan dokternya? Ya, pelajarilah dokternya. Kayak mana mempelajari dokternya? Ya lihatlah backgroundnya, lihatlah apa yang dia buat di media sosial, lihatlah VT-VT-nya ya gitu. Apakah dosisnya tepat? Gula darah 200, glimepiride 4, setelah makan suntik Novomix 10 2 jam 660. Dosisnya tepat. Dosis itu akan bisa saya jawab pada pasien saya. Kalau nggak pasien saya nggak berani jawab. Apalagi bicara tentang gula. Risiko terjadi hipoglikemia itu bahaya. Jadi gula itu yang paling bahaya sebenarnya, gulanya terlalu turun. Kalau gula tinggi kita masih bisa neko-neko gitulah ya. Tapi kalau gula drop di bawah 70, itu sel-sel sarafnya akan rusak. Maka saya nggak bisa langsung menjawab sebelum jadi pasien saya ya. Jadi kalau mau jadi pasien saya, silakan daftar di sini sebagai pasien saya. Untuk biaya konsultasi 150.000. Gitu ya kan. Jadi simple. Kalau kita mau berobat, jadilah pasien. Nggak bisa kita berobat tapi kita nggak sebagai pasien. Kalau kita mau berobat, jadikan saya sebagai dokter. Kalau Anda tidak menjadikan saya sebagai dokter, berarti nggak dapat obat. Gitu ya kan. Selamat sore Kak Yan. Jadi dalam hal kesehatan mental ini ya, perasaan kita ya. Nah, siapapun yang mungkin sekarang sedang
jadi kesal gitu dengar saya bicara kayak gini, berarti Anda sedang sakit. Tapi kalau kita kemudian merasa iya juga ya, betul juga dokter Joseph ini, nah itu pasti dia udah mau sembuh gitu, karena dia secara tidak langsung dia percaya sama saya. Berarti dia percaya sama saya sebagai dokter. Iya. Yang pernah terkena FAM, apa bisa timbul lagi nyerinya? Nyeri itu timbul bukan karena FAM-nya, Kak. Nyeri itu timbul karena stresnya. Iya. Terima kasih Kak Ros. Kalau menurut saya pribadi, jadikan dokter sebagai partner biar penyakitnya cepat sembuh, membaik. Iya, benar. Hanya untuk menjadikan saya sebagai dokter, maka harus daftar sebagai pasien. Jadi stepnya adalah daftar sebagai pasien, maka saya jadi dokter. Lalu saya akan menganggap pasien itu sebagai saudara saya. Saya akan menganggap pasien itu sebagai teman saya, teman dekat. Bahkan jadi partner juga oke. Memang harus jadi partner, karena kerjasama antara dokter dan pasien itu adalah bentuk hubungan antara dokter dan pasien yang akan bisa membuat pasien jadi sembuh. Jadi kalau nggak ada hubungan itu, kita mau sembuh nggak mungkin, ya nggak mungkin ya. Makanya kalau live seperti ini, saya hanya edukasi aja. Saya mau kasih tahu bahwa saya seorang dokter. Kalau saya seorang dokter, jadikanlah saya sebagai dokternya. Anggaplah saya sebagai dokternya, daftar aja jadi pasien. Ya, jadi kalau misalnya daftar jadi pasien, ya dapat resep lah. Masa nggak dapat resep? Ya kalau secara online kan bisa difotokan resepnya, saya foto resepnya. Gitu. 150.000 itu untuk 15 menit. Misalnya dokter tidak bisa menjawab, mana mungkin aku nggak bisa jawab. Ya mungkin banyak sih yang belum pernah berobat ke dokter ya. Aku sih maklum aja. Apalagi kalau dia nggak punya follower kan, dalam hidup ini nggak punya follower, berarti nggak pernah berobat dia ke dokter, berarti nggak pernah hidup dia bersosialisasi, berarti nggak ngerti dia kayak mana punya dokter, ya kan? Iya. Makanya jadinya pertanyaan aneh-aneh. Ya kita maklum aja lah. Berarti dia hidup selama ini di planet lain. Gitu ya. Jadi yang wajar-wajar aja, ya, yang normal-normal aja, menurut norma-norma yang normal aja. Pak dokter semua bisa jawab apa pertanyaan kita. Ya namanya dokter, ya kan? Udah pasti lah aku bisa jawab kan. Dari sisi ilmu udah jauh beda. Saya udah belajar 12 tahun, ya kan? Catriona. Coba dicek dulu rumah sakit metodisnya masih ada atau enggak, Kak Catriona. Coba Kakak cek dulu di Google, rumah sakit metodis masih ada atau enggak, ya. Statusnya apa? Beroperasi atau enggak? Coba Kakak cek, Kak Catriona, silakan. Ya. Karena bukan saya ownernya. Jadi saya enggak tahu. Kalau saya sebagai dokter. Kalau dokter berpraktek, ya. Saya mau praktek di mana terserah saya. Ya. Dok, komenku langsung delete. Ada. Kenapa di delete? Di filter dia ya. Sakit perut kanan atas kenapa? Di USG dulu, Bunda Elma. Kalau udah di USG baru kita tahu lah, ya. Jangan mencekik. Ya nggak boleh lah, ya kan? Iya. Sama dengan yang muncul-muncul ini sebenarnya, dia lagi sakit itu. Jadi kalau orang sakit ya kita dia nggak mau berobat, ya udah dia baikan aja kan. Itu kalau enggak. Jadi sama ya. Kalau kita mengikuti live seperti ini akan muncul orang-orang yang memang lagi sakit lalu muncullah statement-statement aneh, ya kan? Biasa, itu hidup, itu kehidupan. Kita anggaplah itu sebagai bunga-bunga kehidupan. Ya, jadi harus ada hubungan yang erat, ya, akrab antara dokter dan pasien supaya dia bisa sembuh, ya. Kemudian ada counter transference, a complication, ya, in which the therapist projects unconscious feelings onto the patient, ya. The therapist sees the patient as a sibling. Nah, itu tadi. Jadi
kami sebagai terapis yaitu bisa saja harus melihat pasien sebagai saudara saya, supaya saya punya belas kasih, supaya saya punya empati. Itu namanya dokter yang memiliki empati. Jadi semua dokter itu dididik untuk punya empati, ya. Empati itulah yang akan membuat pasien itu bisa merasa dipahami, dimengerti, gitu ya. Ciri kolesterol tinggi nggak ada gejala ya. Lena, terima kasih dapat info terapi. Prana, jangan baca dek, biarkan aja, anggap lelucon. Nah, indikasinya apa? Gangguan kepribadian, ya, gangguan anxiety, ya, gangguan seksual, gangguan depresi, bahkan juga untuk orang-orang yang sehat tapi sedang mengalami stres, ya, somatic symptom disorder, mengalami keluhan-keluhan di badan yang gak habis-habis, ya. Iya, gitu. Durasinya bisa 3-5 kali per minggu, bahkan mungkin selama bertahun-tahun, ya gitu ya. Jadi ya ini adalah teori, saya hanya menyatakan teori. Pada faktanya adalah ketika otak manusia percaya bahwa kalau dia masih hidup itu hanya karena belas kasih Tuhan, itu hanya karena setianya Tuhan buat dia, itu karena kasih sayang Tuhan buat dia, ya, maka otomatis itu kemudian akan membuat dia sembuh, ya. Kak Lestari, kalau mau tahu praktekku pasti langsung ke nomor ini aja, ya, biar saya Sherlock. Kalau mau BPJS Rumah Sakit Boloni, kalau mau praktek pribadi di Jalan Pinus 1, ya. Jadi tekniknya ada transference, ya. The patient projects unconscious feelings about the significant persons in their childhood onto the therapist. Jadi terapis saya kemudian akan berperan seperti orang tuanya. Jadi dia mau marah sama kita, marah, dia mau kecewa sama kita, silakan, ya. Jadi dalam terapi konseling itu saya akan berperan, ya. Anggap aja lah aku sebagai inimu, anggap aja kamu benci kan, tunjukkanlah bencinya supaya dikeluarkan dulu. Gitu. Jadi itu namanya terapi konseling, ya. Kemudian the therapist can gain insight into personal conflicts by interpreting these feelings, ya. Jadi kemudian sebagai seorang terapis kemudian kita bisa dapat pikiran daripada apa yang dirasakan oleh pasien. Iya, gitu ya. Jadi iya. Gitu. Jadi tapi ya tergantung juga nanti pada akhirnya adalah kepada si pasien. Kalau dia menolak apa yang kemudian saya ajarkan, ya pada akhirnya dia mungkin harus beberapa kali, ya, beberapa kali. Kita udah kasih rekamannya, nanti sudah ada, supaya bisa tahu dia fokusnya, oh masalah dia di sini gitu. Karena masalah stres pikiran ini kan terlalu luas, ya, terlampau luas. Tapi kalau dia sudah diidentifikasi apa masalahnya, maka dia udah paham, oh ini yang harus saya lakukan. Kalau saya selalu bilang secara ringkas itu adalah bergantung sama Tuhan. Hiduplah dengan ketergantungan sama Tuhan. Nah, kata-kata ketergantungan sama Tuhan ini akan diinterpretasi dengan cara yang sangat bervariasi bagi banyak orang. Tapi kalau orang itu kemudian langsung menerima, oh ya aku mau, aku sadar bahwa aku hanya bisa bergantung sama Tuhan. Jadi bergantung sama Tuhan karena sadar, bukan karena disuruh, itu dia sembuh. Penyadaran ini yang mungkin selama hidupnya dia gak pernah dapat, gitu ya. Kalista, kalau dibahas QT per QTC interval gitu ya, itu kan angka-angka yang akan selalu berubah dalam hitungan beberapa detik. Kalau kakak di EKG dalam keadaan cemas, di EKG-nya pasti menunjukkan gambaran yang patologis. Nah, ya. Jadi EKG itu harusnya pasien itu ditenangkan. Kalau pasien yang nggak tenang, EKG-nya
pasti akan patologis atau akan terdapat gambaran kelainan. Itu penting diingat. Karena EKG itu pengaruhnya adalah detik demi detik berasal dari kontrol yang ada di dalam otak, di dalam pikiran. Jadi saya nggak bisa jawab itu kalau misalnya seperti itu, ya. Saya harus melihat gambaran besar daripada EKG-nya. Maka supaya saya bisa lihat gambaran besar EKG-nya, kakak harus fotokan. Harus fotokan hasil EKG-nya ke saya. Lalu kita konsultasi. Iya. Ya deh, pokoknya dokternya keren banget. Kak Oci udah ke tempatku ya, ke praktekku kemarin ya, Kak Oci. Ya, ada yang udah jumpa aku pasti kenal aku. Ya, pasti paham lah, ya. Lalu ada psychodynamic psychotherapy, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan psychoanalysis, ya, tapi dengan sedikit penekanan pada analisa mimpi. Nah, jadi mimpi agak tidak terlalu ditekankan, ya, beda dengan psikoanalisis tadi. Jadi fokusnya adalah untuk membangun cara pandang, insight dalam supaya bisa mengalami perubahan perilaku yang sedang dilakukan gitu ya, perubahan perilaku, perubahan perasaan dan perubahan pikiran-pikiran dengan menganalisa ya pengalaman-pengalaman masa lalu pasien. Pak Pendeta, siap. Pak Pendeta Samuel Daud ya, Tuhan berkati. Terima kasih kopinya ya. Jadi kita harus bisa membantu pasien untuk bisa dia termotivasi bahwa dia mau berubah. Dia mau berubah, ya bukan karena kita paksa. Aslam bisa bikin tensi naik, benar Kak Mariani Roslina, benar sekali. Karena hormon stres itu akan menyebabkan peningkatan kontraktilitas dan juga peningkatan vasokonstriksi. Sehingga tekanan yang dialami dinding pembuluh darah kita otomatis akan meningkat ya. Gitu. Apalagi yang kayak aku sakit psikis Kak, moodnya gak jelas banget ya. Makanya kita harus selalu sadar, oh moodku. Kita harus sadar, mood itu bukan muncul sendiri. Ya, mood itu ditentukan oleh pikiran. Pikiran itu artinya adalah memori, ingatan kita. Kalau kita mengingat hal-hal yang baik, maka mood kita jadi baik. Mood itu ditentukan oleh pikiran. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka mood kita jadi baik. Gambar ini, ya. Gambar ini akan cukup menjelaskan. Yang warna merah itulah mood. Ya, yang warna merah itu adalah mood. Oh, nggak bisa kameraku yang di sini. Ya, yang warna merah itu adalah mood. Ya. Jadi di Tanjung Pinang ya kakak ya. Oh yes Kak Oci. Aku karena udah banyak pasiennya, jadi mohon maaf kalau saya nggak bisa ingat langsung ya kalau dari live seperti ini ya. Banyak pasien yang udah berobat sama saya yang puji Tuhan kalau udah sembuh itu bukan saya yang sembuhkan. Itu sembuhnya karena Tuhan yang sembuhkan. Nah, kenapa Tuhan sembuhkan? Karena otaknya mau percaya sama Tuhan. Ya. Karena semua manusia sama. Kita bisa apa kalau bukan karena Tuhan? Ya. Jadi semua bisa kita lakukan sebenarnya hanya karena Tuhan saja. Gitu. Ya, jadi puji Tuhan buat Kak Oci yang udah sembuh. Semoga bisa hidupnya menjadi motivasi ya. Pernah yang jam 10 malam dokter konselingnya. Oh ya. Oke. Menyala ya. Udah Kak Fitri itu udah pasienku. Ya mungkin itu tadi berbeda-beda background setiap orang ya.
Kadangkala ada yang mulai sejak dari dalam kandungan pun sudah trauma dengan kehidupan. Sejak dia dari dalam kandungan. Kapan? Pada waktu orang tua banyak konflik ketika hamil, ya. Ketika kehamilan orang tua banyak konflik, ya. Dari kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Kak Yeni, ya, Tuhan berkati. Jadi perlu kita paham, ya. Kalau kita rasa kita udah berobat, udah banyak dokter, udah banyak minum obat, udah minum vitamin, segala vitamin, udah minum herbal, segala herbal, enggak juga sembuh. Maka satu yang mau saya bilang, ini terapi konseling sama saya. Ya, kalau mau sembuh, ya. Saya paham ini, apa yang sedang Anda alami. Saya sangat memahaminya, bahwa penyakit ini itu muncul ketika kita punya perasaan yang terganggu. Ciri-cirinya itu gampang sedih, gampang marah, gampang takut, gampang kecewa. Dokter jasmani dan rohani. Ya, dokter rohani mungkin lebih tepat. Jadi dari kerohanian, spiritualisme, kemudian kita sembuh. Ya. Harus agama apa, Dok? Terserah agamanya apa. Agamamu yang kau percaya, itu yang saya ajarkan supaya kamu percaya. Saya akan menguatkan supaya kamu percaya kepada agamamu. Bukan memaksakan agamaku kepadamu. Enggak ada gunanya itu. Karena semua yang dipaksakan itu enggak ada manfaat. Ya, Bu Damiati yang selalu kecewa. Menyala ya Bu Dam. Gitu ya. Jadi ya, amin Kak Mariani, ya. Tapi karena pencerahan saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan hanya karena Tuhan, ya. Makasih Bu Mariani, ya. Lah kalau memang ada yang mengapresiasi kita, ya kita wajar berterima kasih, ya. Menyala banget, Dok, ya. Amin Bu Damiati. Amin. Dan percayalah bahwa obat segala kekecewaan kita itu ya sebenarnya adalah kembali lagi kepada Sang Pencipta, ya. Jadi, Dok, kalau selalu mengecewakan orang, ini kita bicara siapa? Diri sendiri atau orang lain? Kakak yang mengecewakan orang atau kakak yang dikecewakan orang? Ya, Bang Levi, Tuhan berkati. Ya, itu akan beda analisanya, ya. Jadi tadi kita bilang tujuannya adalah untuk supaya pasien menyadari adanya proses mental, adanya proses sistem saraf yang tidak sadar, alam bawah sadar atau sistem saraf otonom. Ini dia, ya. Ini saya udah buat, nanti saya buat VT-nya ini, ya. Dalam suatu proses mental, ya. Jadi itu sangat ya mempengaruhi kesehatan, membuat kita nggak bisa sembuh. Kalau kita diri sendiri mengecewakan banyak orang, ya nggak apa-apa lah, sadar sendiri aja. Kalau kita sadar bahwa kita mengecewakan orang lain, ya kita mau berubah, ya berubahlah. Kita sadar bahwa kita kecewakan orang lain, ya apakah kita mau terus mengecewakan orang lain atau tidak, kembali ke diri kita, kan. Balik kepada diri kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup ini kita bisa hidup hanya karena Tuhan, segala perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan itu juga karena Tuhan, segala kesempatan itu sumbernya dari Tuhan, maka kita pasti akan melakukan hal yang baik, ya kan gitu, ya. Malam, Dok, kenapa tiba-tiba datang rasa cemas dan sesak? Kenapa dia tiba-tiba datang? Karena dia tiba-tiba keadaan itu berubah. Kita hidup, bangun pagi, semua bisa tiba-tiba. Tiba-tiba ada orang yang mengecewakan kita, tiba-tiba kita dengar berita-berita yang negatif, tiba-tiba kita melihat di medsos kita, tiba-tiba kita mendengar kabar, semua tiba-tiba. Maka ketika yang tiba-tiba itu datang adalah hal yang negatif dalam hidup kita, orang yang belum paham, belum pernah terapi konseling lah saya katakan, ya kan gitu, ya. Maka dia akan ke-trigger, dia akan terpicu. Ya, itu efek apa? Itu efek hormon stres namanya. Jadi di otak manusia tadi ada bagian otak yaitu sistem saraf otonom
yang akan teraktivasi ketika seseorang berada dalam keadaan merasa terancam ya. Semoga ada Roh Kudus yang membuat sadar supaya kita tidak mengecewakan orang. Amin. Memang ada. Kalau kita bilang semoga, ada kok. Sudah ada. Kalau kita bilang semoga, ini konteksnya apa? Apa kita nggak percaya Roh Kudus? Apa kita percaya Roh Kudus kalau sudah terjadi? Kan enggak. Kita harus percaya sebelum terjadi. Kita harus percaya sebelum melihat. Itu namanya percaya, karena memang sudah ada. Kita yang belum percaya sehingga kita tidak melihat dampaknya, hasilnya kita nggak lihat. Gitu ya. Bu Milo, shalom, selamat malam ya. Lalu seorang terapis atau dokter seharusnya dia tetap netral ya. Jadi jangan mengambil pihak. Itu yang harus dilakukan. Contoh, istri kecewa sama suami. Dokter nggak boleh berpihak sama istrinya, nggak boleh berpihak sama suami. Dia harus netral. Dua-dua dia harus selami. Dua-dua dia harus pahami. Dia harus pahami sebagai seorang istri, dia harus pahami sebagai seorang suami. Itu harus punya pemahaman. Jadi kalau dia nggak punya pengalaman itu, ya seringkali nggak dapat apa-apa gitu ya. Kita nggak berubah gitu. Penyebabnya ditanya, Pak, kenapa rasa cemas datang tiba-tiba? Karena kejadian-kejadian datang tiba-tiba. Itu nggak nangkep ya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini semua datang tiba-tiba. Tiba-tiba dapat duit. Siapa yang bahagia di sini dapat duit tiba-tiba? Coba angkat tangan. Kalau datang duit tiba-tiba, pasti bahagia semua tiba-tiba. Ketika bahagia, pasti sehat. Sebaliknya, ketika tiba-tiba uang kita hilang, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita jadi cemas. Kalau yang men-trigger kita itu datangnya tiba-tiba. Jadi triggernya itu, pemicunya itu selalu datang tiba-tiba. Lemas kita jadinya. Langkah pertama yang kita lakukan apa, Dok? Kalau sesak datang, langkah pertama itu harus terapi konseling. Kita nggak bisa tahu langkah pertama kalau kita nggak pernah terapi konseling. Itu gimana? Kalau mau nggak terapi konseling, belajar mengerti orang lain. Kalau nggak mau terapi konseling, Anda harus belajar mengerti orang lain. Anda harus belajar percaya sama Tuhan. Kalau nggak mau terapi konseling, berserah sama Tuhan. Itu rahasianya. Karena otak manusia ini, perasaan kita itu ditentukan oleh pikiran, ingatan, memori, pengetahuan. Kalau Anda banyak tahu, Anda pasti sehat. Saya sehat kenapa? Saya banyak tahu. Saya banyak tahu tentang penyakit, saya banyak tahu tentang obat, dan saya banyak tahu tentang Tuhan. Saya tahu semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu semua adalah bukti kebaikan Tuhan. Maka saya bisa paham. Kalau saya bisa paham, saya nggak pernah tiba-tiba sakit. Saya tahu kapan waktunya sakit. Jadi kalau aku paham nih, kalau datang masalah baru, aku harus coping. Aku harus membangun insight, aku harus membangun pemikiran ketika berhadapan dengan suatu masalah yang besar. Dan aku tahu aku di situ bisa sakit. Maka sebelum aku sakit, aku tahu aku nggak mau sakit. Maka supaya aku nggak sakit, aku tahu sama siapa aku berharap. Ketika datang masalah dan persoalan, aku tahu kepada siapa aku berharap. Kalau aku salah berharap, aku pasti kecewa. Kalau aku kecewa, di situ aku sakit. Paham ya maksudnya? Nanti tolong didengarkan ini VT. Saya kan naikkan VT ini. Mungkin judulnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Thank you Kak Cholera Child. Jadi walau kita kemudian direndahkan, walau kemudian orang menyalahkan kita, orang kemudian salah paham tentang kita, wajar aja. Orang gak perlu memahami diri kita. Jangan pernah berharap orang mengerti kita. Jangan. Itu kuncinya. Kalau mau sembuh, kita akan sembuh kalau kita gak berharap orang mengerti kita. Kita akan sembuh kalau kita mengerti orang lain.
Pahami orang lain. Oh ya, dia lagi sakit. Udah biari aja. Jangan dilawan orang sakit. Orang sakit ditinggali aja, ya. Kalau kita merasa tidak perlu berbuat apa-apa ya, tapi kalau kita merasa perlu berbuat sesuatu untuk dia, ya lakukan. Ya, buatku sebagai seorang dokter, saya akan perlu melakukan sesuatu kalau orang itu datang sama saya sebagai pasien. Daftar, saya bilang, daftar di nomor ini. Biar jadi pasien Dokter Joseph. Biar bisa ditolong sama Dokter Joseph. Kan sederhana. Konsep itu sederhana sekali kalau kita mau sembuh, ya. Dan kita harus mengizinkan pasien, ya, mengajar pasien supaya bisa membangun interpretasi mereka sendiri, tapi pada akhirnya interpretasi yang dibangun itu adalah hal yang positif, ya. Indikasinya untuk apa? Untuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, gampang sedih, gangguan kepribadian, ya. Bahkan sampai untuk anoreksia nervosa, ya, yang sering mual-mual, muntah, ya. Durasinya ya kalau dari teori sekali seminggu selama 6 bulan sampai bertahun-tahun. Ya, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh dokter ya sama, kita resepin obat, ya. Kalau kita buat pasiennya tergantung dengan obat, maka dia harus datang sekali sebulan kah ambil obat. Nah, kalau saya kemudian mengajarkan supaya tidak bergantung dengan obat, ya kita bergantung dengan terapi konseling. Supaya apa? Supaya kita sehat tanpa obat. Gitu. Aslam apa bisa berdampak sakit jiwa, Dok? Bisa, Bu Damiati. Jadi dua arah dia. Aslamnya jadi sakit jiwa tambah aslam. Ini timbal balik. Entah manapun yang duluan, terserah. Ya, yang manapun pemicunya di awal itu nggak beda, sama. Intinya kalau kita mau sembuh dari aslam, maka terapi konseling solusinya. Kalau kita hanya obat yang kita pikirkan, maka kita mungkin berharap keadaan menjadi baik-baik saja dalam hidup ini. Kita berharap pasangan kita baik, kita berharap anak-anak kita baik, kita berharap ekonomi kita baik. Kalau nggak membaik, kita jadi sakit gitu, ya. Dok, kalau terapi konseling terus ada resep biayanya 650. Enggak lah, 500 lah tetap. Tapi kalau 1 jam 15 menit ya. Salah satu tandanya kita stres adalah membahas yang enggak perlu dibahas. Kak Lestari, saya sih sudah mulai membaca. Ada yang salah dengan kakak. Jadi sebelum saya mengambil tindakan, ya udah, kakak bagus mundur-mundur pelan-pelan, ya, karena saya udah kenali. Ya, saya udah kenali. Saya bisa mengenali bahwa orang-orang tertentu akan mengeluarkan statement-statement yang negatif, yang memancing kita untuk menjadi orang negatif. Itu adalah ciri orang sakit. Ciri orang sehat adalah kita bisa mengenali, ini kita curiga, ya. Jadi mana tahu aku salah, nanti kakak boleh WA saya, ya. Iya. Mana tahu aku salah, silakan WA. Biar dikonfirmasi, ya. Iya, amin. Kak Lindawati Tan, iya kan? Dok, bagian ulu hati sampai perut sering berdenyut. Kenapa ya? Karena hormon stres yang terlalu tinggi akan menyebabkan kontraksi jantung, pompa jantung terlalu kuat. Maka ketika pembuluh darah yang di perut kena pompa jantung yang kuat, pompanya berdenyut, cuk 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 cuk. Nah, kenapa pompanya terlalu kuat? Karena hormon stresnya. Ya, berarti gangguan kecemasannya bisa. Intinya perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Perasaannya sedang galau, perasaannya sedang kacau. Dan kita paham kalau perasaan kita sedang kacau, kita perlu teman. Kita perlu teman. Kita perlu saudara. Kita perlu orang yang bisa kita percaya, ya. Nah, kalau kita melihat saya sebagai orang yang bisa dipercaya, daftar aja di nomor ini. Saya akan jadi teman. Ya, saya akan menjadi dokter, saya akan jadi teman. Saya akan menjadi terapis. Dan kemudian saya akan bantu membuka pikirannya, menyadarkan kita. Sebenarnya kita sama-sama sadar, ya,
Lalu kemudian ketika pikiran itu sudah terbuka, maka perasaannya jadi plong. Kalau perasaannya udah plong, udah sehat deh, sembuh. Ya. Jadi kalau konseling udah dapat obat, Master Opung kayak mana sekarang? Kalau konseling perlu obat, aku resepin. Resepnya itu ditebus sendiri, bayar sendiri lagi di apotik, ya, gitu. Pasien penderita asam lambung kecemasan tinggi sekarang sudah sembuh. KLV Esterlina. Haha, serius pasienku. Amin. Nah, puji Tuhan ya, kalau ada yang masuk pasien-pasien udah sembuh, ya semoga itu bisa menjadi motivasi buat kita, menambahkan kepercayaan terhadap saya. Ya. Karena kalau percaya sama saya, yang paling beruntung adalah pasien tentunya. Kenapa? Karena dia sembuh. Kalau dia sembuh, banyak kali untungnya. Dalam kehidupan dia bahagia, dalam ekonomi dia akan membaik, dalam segala keadaan dia membaik. Kalau saya cuma satu kali kan. Iya betul. Hanya sekali saya merasakan keuntungan dari apa yang sudah dialami oleh pasien ya. Tapi seperti itu tidak masalah. Memang tugas saya sebagai seorang dokter menyembuhkan orang yang sakit. Tugas saya sebagai dokter adalah mencari faktornya kenapa pasienku nggak sembuh-sembuh. Gitu ya kan. Kak Royhana Siotang juga udah sembuh, puji Tuhan kan. Banyak yang udah sembuh sebenarnya ya. Dan aku jadi lebih kuat karena keadaan begitu ikuti saran Pak Dokter. Amin. Kak Jessie selamat malam. Ya, jadi saran, nasihat itulah sebenarnya terapi konseling. Tapi sebelum menerima nasihat, saya harus memahami dulu biar saya tahu apa masalahnya. Ya. Ya, Dok, saya pasien di rumah sakit Metodis yang setiap pagi dokter kasih firman. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kepada siapapun pasien saya akan perlakukan seperti saya memperlakukan teman, ya, sahabat, ya, saudara gitu ya. Seperti itu akan saya perlakukan. Keringat bau amonia penyakit apa? Setahu saya nggak ada penyakit apa-apa keringat bau amonia. Yang masalah itu kalau nafas bau amonia, itu berarti gagal ginjal. Beda dengan keringat ya. Kalau bau badan, ya bau badan itu lebih dipengaruhi karena stresnya. Jangan-jangan kita lagi stres ya. Jadi tekniknya bagaimana? Dengan mengedukasi pasien, ya, mengajari. Jadi terapi konseling ini adalah Dr. Joseph mengajar seperti saya mengajar mahasiswa, ya kan, sebagai dosen gitu ya kan. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Saya harus mengajari pasiennya dengan terapi konseling. Bau amonia itu seperti apa, Dok? Nanti ibu ke toko toko zat kimia, lalu minta sama tukang penjualnya mana amonia biar ibu bisa cium. Karena bau itu adalah sesuatu yang sangat sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Bau itu adalah sensasi. Opung Yeskiel shalom, Tuhan berkati ya. Dok, vaksin dari Bill Gates itu jenis apa? Bayang nggak? Mana lah aku tahu. Aku nggak ikuti vaksin si Bill Gates, nggak ngerti aku yang mana itu. Ya, jadi kita akan menginformasikan pasien tentang kondisi mereka dan juga prinsip daripada psychodynamic therapy ya. The therapist takes a very thorough history. Jadi waktu saya mengobati dengan terapi konseling, saya akan mendengarkan dulu, mengorek riwayat pasien sejak dari masa kecilnya ya, supaya kita bisa identifikasi stresornya apa dan pola perilakunya itu apa yang muncul, perilaku apa yang salah dari pasiennya, sehingga kita bisa kemudian mempromot ya, membantu memotivasi pasien supaya bisa memunculkan pikiran yang benar, perasaan yang positif ya. Lalu ketika perasaannya sudah positif, dia sembuh. Iya gitu ya, intinya sembuh lah ya. Selamat malam, shalom Ibu Hen ya, anak terakhir. Iya. Kan gitu ya. Jadi kita paham lah ya, banyak yang mungkin sekarang lagi butuh kasih sayang ya.
Tapi antrinya ke sana lama. Saya nggak tahu antrian. Pokoknya kalau mau berobat sama aku, daftar di sini ya. Nah, kalau kita kemudian mengeluarkan statement-statement seperti ini yang saya bilang itu ya. Nah, mungkin saya salah. Kalau saya salah nanti kamu boleh WA saya ya. Silakan WA saya kalau mungkin saya salah ya. Jadi dia kan men-trigger kita tuh. Obat dari dokter manjur, tapi antrinya ke sana lama. Entah kapan lama saya nggak tahu juga ya. Ini kan contoh ya, contoh pribadi-pribadi yang dia akan men-trigger hanya untuk memancing emosional. Nah, tapi kalau sebagai orang yang udah paham, dan itu yang akan saya buat paham sama pasien, kamu harus siap menghadapi orang-orang yang stres, orang-orang yang sok kenal, sok dekat, orang-orang yang berharap kamu itu membuat dia bahagia. Udah dia kecewa samamu, maka ketika dia kecewa samamu, dia memunculkan perilaku-perilaku yang negatif. Kamu harus siap dengan itu. Dengan cara apa? Kamu percaya sama Tuhan aja. Gitu ya. Selamat malam Pak Banjarnawar. Dan mau hujan. Oke, Tuhan berkati Bu Lindawati ya. Jadi yang penting juga adalah bagaimana hubungan yang tercipta antara seorang dokter dan pasien itu harus punya hubungan yang akrab, yang dekat ya. Jadi saya katakan tadi, sekalipun kita melalui video call, kita harus tatap-tatapan wajah, itu akan bisa membuat hubungan. Kita akan bangun relationship-nya. Ya, sama seperti kita. Kalau dengar saya bicara seperti ini, Anda merasakan ada hubungan yang enak dengan saya. Ya, saya memperlakukan semua yang live ini dengan penuh rasa respect dan hormat ya. Saya jari manis sering sakit, tolong dok obatnya apa ya. Nah, ini kan respectnya saya nggak tahu gimana. Saya mau merespek mama TikTok, saya mau, respect lah saya ya. Saya respect Anda, respect lah saya. Jadi tolong, seakan pertolongan itu karena diminta, kan gitu ya. Kita nggak pernah kenal, saya nggak tahu penyakit ibu apa. Jadi jangan baper gitu ya. Jadi kalau mungkin hal-hal seperti itu membuat kita mengalami suatu keadaan, tindakan yang mungkin jadi negatif dari orang lain, ya kita harus belajar memahami tentunya kenapa saya ya mengalami hal seperti itu ya gitu. Oke, apa cerita ini sekarang ini? Iya. Jadi orang boleh aja melampiaskan kecewa sama saya, boleh lah. Namanya saya manusia, tapi saya hanya berpikir, ya udah kalau kamu lampiaskan ya udah, saya mah terima aja. Mana bisa saya larang orang kecewa, kan gitu ya. Silakan aja kecewa ya. Jadi contoh seperti ini ya. Terima kasih saya sudah diblok di live. Saya sebenarnya tidak mau ikut campur dengan Anda, tapi maaf, di TikTok saya banyak di DM dari karyawan. Dia merasa itu di DM dari karyawan gitu ya. Sementara dia pun nggak tahu siapa karyawan di Metodis. Iya kan? Dia udah saya blok, jadi dia nggak dengar saya ini. Tapi dia sedang WA saya. Padahal dia dari awal minta obat. Dia minta obat, disuruh berobat nggak mau, ya kan? Gitu ya. Tapi ujungnya dia akan serang kita. Ya wajar, dia sakit jiwanya. Jangan harapkan yang baik. Ini ya kunci ya. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang yang sedang sakit mentalnya. Jangan pernah harapkan kebaikan dari seseorang yang mentalnya sedang sakit. Karena Anda pasti akan ikut jadi sakit mental. Ya, jadi yang sakit yang kita tanggapi. Amin ya. Oke, ku stop recording biar nanti bisa lanjut ke part 2 ya dalam hal kesehatan mental ya.